Kita akan meninggalkan tahun 2022 dan kita akan masuk di tahun 2023. Puji Tuhan. Mari tundukkan kepala kita semua. Minta Roh Kudus menolong kita semua, memampukan kita semua. Berbicara dengan Roh Kudus. Berbicara dengan Roh Kudus. Karabata karabana labana shiri. Sipa karabana labana shiri. Shikia. Oh, iralabasi. Ikarabasi.
mempersiapkan keluarga rumah tangga, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita di 2 minggu terakhir di tahun ini, supaya kita tetap berjalan dalam tuntunan dan Amin. Amin. Haleluya. Si Tuhan hadirat Allah begitu luar biasa pada hari ini. Amin. Merasakan tentang kuasa Tuhan yang ajaib bersama dengan kita. Saya percaya setiap pribadi yang masuk dalam hadirat Allah bertemu dengan Tuhan akan menikmati tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa. Pulang dengan kemenangan, pulang dengan sukacita, pulang dengan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ada satu lagu yang cukup terkenal, karena banyak orang tahu berarti itu terkenal. Judulnya Bersamamu Bapa Ku Lewati Semua. Saya rindu kita nyanyikan lagu ini sebelum kita dengar kebenaran firman Allah. Bersamamu Bapa Ku Lewati Semua. Refnya saja. Bersamamu Bapa ku lewati semua.
oleh Ibu Gembala di tempat ini, saya boleh menyampaikan kembali kebenaran firman Allah, dan saya rindu keberadaan saya di sini dapat jadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Ini lagu yang indah Bapak Ibu. Lagu ini mengatakan bahwa Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Dan refnya katakan, bersamamu Bapa ku lewati semua. Saya percaya penulis lagu ini tidak sekedar menulis lagu ini, tapi ini merupakan pengalaman hidupnya, pengalaman pribadi penulis lagu ini, bahwa benar-benar Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang ada di setiap musim hidupnya. Dan dia percaya bahwa bersama Tuhan, bersama Bapa, dia akan melewati hari demi hari di mana Tuhan yang ia sembah akan membawa dia dari kemenangan sampai kepada kemenangan yang besar. Saya tidak tahu seberapa banyak di antara kita yang mungkin masih memikirkan kira-kira 2023 ini model macam apa. Ada banyak pendeta katakan tahun 2023 tahun yang berat, ada juga tahun yang menyenangkan. Bagi orang dunia ada katakan ini kita akan masuk di tahun resesi. Tapi ada pendeta juga dan ada banyak anak Tuhan yang hebat mengatakan 2023 kita akan masuk tahun resepsi. Amin. Haleluya. Tahun dimana kita berpesta dalam tanda petik, berbahagia. Kenapa? Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Amin. Percuma kita melangkah dengan banyak harta, banyak uang, tapi kita tidak punya Tuhan. Karena Alkitab katakan berbahagialah mereka yang Allahnya adalah Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya bahwa semua orang pengen hidup dalam kenyamanan. Tidak ada orang yang pengen susah. Sebab itu saya ingin membawa kita kepada satu bahagian penting, yaitu jangan pernah melepaskan diri kita dari Tuhan yang hidup itu. Amin. Injil Yohanes katakan, di luar Yesus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Coba katakan sama-sama, di luar Yesus beta yang bisa buat apa-apa. 2, 3. Di luar Yesus beta yang bisa buat apa-apa. Amin. Haleluya. Lewat ilustrasi lagu yang sederhana ini, harusnya memberikan pengertian besar bagi kita. Minimal kita sudah bisa menarik sebuah kesimpulan sederhana dalam pendahuluan saya, bahwa selama saya jemaat Betani Ambon berjalan bersama dengan Tuhan, maka langkah ini tidak akan pernah berhenti, karena Tuhan akan terus bawa dari kemenangan sampai kepada kemenangan yang besar. Amin. Haleluya. Jangan coba melawan Tuhan. Mungkin perjalanan bersama dengan Tuhan itu rodo berat. Rodo berat, logat Jawa muncul lagi. Agak berat. Bahkan mungkin cenderung gak enak. Tapi percayalah, Tuhan yang kita sembah, Dia tidak akan pernah berikan batu kalau orang meminta roti. Amin. Saya pengen buat ilustrasi sederhana sebelum saya masuk dalam bacaan firman Allah. Karena hari ini saya akan baca di sedikit agak pertengahan. Mari salah satu yang tingginya mirip-mirip saya boleh maju ke depan. Oh iya. Yang paling bersemangat hari ini. Saya belum pernah temukan pemimpin pujian sesemangat ini. Setiap ini ada ranjau darat. Kayaknya di bawah lebih enak. Perjalanan bersama Tuhan itu seperti ini. Dekat-dekat saja, saya nggak makan orang. Di ujung sana ada berkat. Amin. Berjalan dengan Tuhan
Di ujung sana ada berkat. Di ujung sana ada semua yang saya dan jemaat di sini butuhkan. Saudara butuh apa hari ini? Saudara butuh sandang, pangan, papan, apa lagi? Handphone. Saudara butuh apapun. Saudara butuh jodoh, jodoh dari Tuhan. Ada di sana. Dan selama berjalan dengan Tuhan, anggap saja dalam tanda petik hari ini saya jadi Tuhan. Nikmat. Berjalan dengan Tuhan akan menikmati banyak hal baik. Karena di sini kita akan menemukan Tuhan, kita menemukan Roh Kudus, kita menemukan banyak hal yang baik, dan Tuhan dipermuliakan. Tetapi ketika kita berjalan dengan Tuhan, ternyata di depan sana, anggap ini Goliat semua. Ini Goliat semua, berarti masalah semua. Anggap saja ini wajah Jericho. Jadi bisa lihat mana wajah Goliat, mana wajah tembok Jericho. Silakan diperhatikan. Tembok Berlin. Anggap saja di depan kita adalah masalah. Manusia kalau berjalan dengan Tuhan, yang di depan berkat. Orang kalau punya uang, nyanyi di gerejanya beda. Mari kita sambut sang raja. Tapi kalau nggak punya uang, nyanyinya slow dan akan meresapi lagu ketika lagu Saat Ku Sendiri. Semakin sedih karena banyak masalah. Ini banyak orang, banyak masalah. Biasanya orang cenderung kalau berjalan dengan Tuhan dan menghadapi banyak masalah. Sedangkan di sana itu ada apa? Ada roti, ada anggur, ada banyak hal. Pilih mana? Pilih masalah apa pilih roti dan anggur? Roti dan anggur. Sekarang kita berjalan dan rangkul saya saja. Lalu berusaha jalan ke sana. Tarik saya kuat-kuat. Saya akan jalan ke masalah. Bapak jalan ke sana. Tarik aja yang kuat. Oke, sederhana gini saja. Kalau tarik menarik, enak nggak tadi? Ya enak. Kenapa dia bapaknya berusaha menarik ke arah sana? Karena kecenderungan manusia sekalipun berjalan dengan Tuhan, kalau berhadapan dengan masalah akan cari jalan lain yang membuat dia nyaman. Padahal belum tentu di sana akan ada kenyamanan. Bisa jadi ada masalah, persoalan, hanya fata morgana yang dia lihat di sana. Padahal di tempat ini, kalau berjalan bersama dengan Tuhan, masalah boleh ada, Goliat dihancurkan, tembok Jericho dihancurkan, ada berkat, ada sukacita, ada kemenangan yang Tuhan berikan. Amin. Haleluya. Ini yang saya mau bawakan bagi kita. Jangan sampai kita melepaskan diri kita dari kehidupan bersama dengan Tuhan yang harusnya bisa membawa kita masuk kepada satu bahagian penting, menikmati berkat Tuhan. Hanya kita berhenti dan kita tidak menikmati apa-apa. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ada banyak hal baik yang Tuhan akan berikan bagi kita. Ada banyak perlindungan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu jemaat, sebentar kita akan baca kebenaran firman Allah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi beberapa tahun yang akan datang. Haleluya. Saya tidak tahu 2002 saya mau jadi apa dan saya pergi ke Jayapura. Bapak saya suruh sekolah kitab, saya tidak mau. Saya menganggap bahwa pendeta itu pekerjaan yang paling menyiksa. Sampai saya pernah protes bapak saya, Pak, kenapa nggak jadi PNS saja? Semua anak PNS bisa menikmati hidup dengan luar biasa. Kami anak pendeta luar biasa menderita. Menderitanya bukan nggak punya uang, itu masalah sekian. Menderitanya tidak bisa bergaul seperti anak-anak pada umumnya. Saya kalau main curang dan dikata anak pendeta kok curang, main judi, main kartu, main QQ, dilaporin mama habis.
Dulu ada permainan namanya puding. Jadi puding itu bukan makanan, Bapak Ibu. Puding itu permainan judi zaman saya kecil, namanya pukul dinding, pakai uang koin. Nanti dijingkal ya. Belum lagi tempat biliar ada di samping rumah, curi-curi. Apalagi di Ambon, ada hari-hari di mana mereka pergi landoke, ya kan? Gini-gini ya. Saya tidak boleh. Kenapa? Anak pendeta. Saya tidak boleh dengar lagu-lagu dunia. Saya pernah beli lagu, saya lupa lagu siapa, dipatahin sama papa. Ada orang latihan disco, saya nggak boleh ikut. Itu ininya setan. Pokoknya saya tidak boleh. Ada orang ikut karate, saya nggak boleh ikut. Satu-satunya orang yang akhirnya memperbolehkan saya melakukan hal yang keluar daripada sikap anak pendeta waktu itu, karena saya sering jahilin sama teman-teman. Lalu mama saya katakan, kalau ada yang pukul kamu balas saja. Karena sudah emosi terlalu lama ditahan-tahan, saya pernah pukul orang sampai pingsan dan gigi patah 3. Serius. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena ya itulah. Tapi ternyata 2005 Tuhan bisa tangkap saya di lantai 3 AB Pura, Jayapura, oleh seorang hamba Tuhan perempuan, orang Ambon juga, namanya Naomi. Tampangnya nggak tampang pendeta, tapi dia bernubuat bahwa dia bernubuat 2004 dan dia katakan 2005 kamu akan Tuhan pakai jadi hamba Tuhan. Saya ketawain dia, saya anggap bahwa lelucon karena papa saya saja tidak berhasil mengatakan membawa saya jadi seorang hamba Tuhan. Tapi ternyata perkataan itu benar. 2005 saya tinggalkan Jayapura, saya tinggalkan bangku kuliah di semester 3 di, kalau saudara pernah di Jayapura, namanya Setia Autogester. Dan saya pergi ke Ambon dan saya pergi sampai ke Jawa. Dan singkat cerita sampai hari ini saya bisa melayani Tuhan. Di depan sana kita tidak tahu, tapi yakinlah Tuhan tahu tentang hidup kita. Amin. Tuhan tahu tentang masa depan kita. Tuhan tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita akan perhatikan satu kebenaran firman Allah. Saya rindu membaca kebenaran firman Allah bagi kita. Kita buka bersama dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-10. Saya bawa ayat ini supaya waktu kita ikut Tuhan itu gak enak. Ikut Tuhan itu banyak hal yang gak enak. Tapi percayalah, kalau kita lakukan dengan benar, kita lakukan dengan senang dan rela, hidupmu akan menikmati banyak kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita baca sama-sama dengan hitungan yang ketiga, 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-10 dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam cukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Perbayangkan, ini perkataan dari Rasul Paulus tentang perjalanan hidupnya. Aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan. Dan kita tahu bahwa Paulus hari-hari hidupnya berhadapan dengan yang namanya penjara. Paulus dalam hidupnya berhadapan dengan yang namanya maut. Paulus dalam hari-hari hidupnya dalam mengiring Tuhan, dalam menjadi Rasul Yesus Kristus, dia berhadapan dengan kematian setiap waktu. Bukan hal yang mudah.
Tetapi perhatikan apa yang dia katakan bagian yang pertama. Baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena itu aku senang dan rela. Coba katakan, senang dan rela. Kita akan bahas ini sebentar Bapak Ibu Saudara ya. Banyak orang yang akhirnya berhenti dalam pengiringan mengikut Tuhan karena berhadapan dengan masalah. Padahal kita akan bisa melewati masalah kalau kita mau mengikut Tuhan dengan senang dan rela. Amin. Kita berkorban buat pekerjaan Tuhan dengan senang dan rela. Ada di sini yang lakukan dengan terpaksa? Memberi dengan terpaksa? Coba katakan, yang biasa memberi dengan terpaksa. Bukan saya. Oh, berarti terpaksa semua. Saya tanya lagi ya, yang biasa memberi dengan terpaksa katakan bukan saya. Dia yang di samping saya. Katakan di sini tidak ada, amin. Di sebelah. Haleluya. Sebentar kita akan lihat tentang bagian hidup berjalan dengan Tuhan adalah hidup yang gak mudah. Tetapi dalamnya kita harus tahu bahwa Tuhan rindu kita mengikuti ajaran Tuhan dengan benar. Karena kalau kita mengikuti ajaran Tuhan dengan benar, kita akan sampai di fase di mana ketika kita menderita, ketika kita berhadapan dengan kesulitan seperti ilustrasi tadi, di sana ada tembok, ada gole, tapi di sini ada makanan enak. Kita tetap akan melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Ibrani pasal 10 kalau nggak salah ayat 36, di sana dikatakan, kalau tidak salah Bapak Ibu ya, di sana dikatakan tentang bagaimana orang itu akan menerima sesuatu yang dijanjikan ketika orang itu mau bertekun dalam kebenaran firman Allah. Banyak orang kenapa nggak sampai ke tujuan karena nggak mau bertekun, berhenti di sini. Kalau sudah berhenti berarti untuk lakukan firman sudah berat. Dan orang yang sudah tidak mau lakukan firman bisa dipastikan ketika berhadapan dengan masalah, atau mungkin dalam beribadah sekalipun, akan datang bukan karena senang dan rela untuk beribadah, tapi karena terpaksa. Padahal perhatikan, Tuhan katakan, Tuhan memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Memberi waktu, memberi hidup, memberi diri, memberi harta, itu harus dengan sukacita. Perhatikan bahagian ini. Dalam 2 Korintus tadi katakan, karena aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Haleluya. Tapi gak bisa, kita bisa sampai kepada perkataan jika aku lemah, aku kuat. Karena perkataan itu dia katakan setelah dia melalui fase-fase di mana dia berhasil melalui aniaya itu, dia melalui siksaan, dia melalui intimidasi, melalui banyak hal. Loh, kok bisa sampai dikatakan tentang jika aku lemah aku kuat? Karena dia mulai dengan melakukan semuanya itu dengan senang dan rela. Amin. Saya katakan hal ini Bapak Ibu, saya katakan hal ini karena suatu kali saya ditantang Tuhan sebelum datang ke kota Ambon. Saya lagi mengikuti acara Natal. Ini serius, lagi ikuti acara Natal. Tiba-tiba teman saya katakan, bro bisa pinjam uang. Bisa pinjam uang. Ya kalau pinjam 100.000, 200 saya akan segera kasih.
Untuk pulang di Ambon sekarang tiket dengan perjalanan saya harus siapkan P-nya 4 juta Bapak Ibu. Dari rumah saya sampai ke Suli habis 4 juta. Itu P-nya. Belum P-nya. Kalau cuma 100-200 bagi saya mudah lah. Saya tanya berapa, aku pinjam 3 juta. Sebagai pendeta nggak boleh bohong Bapak Ibu. Di ATM masih cukup lah 3 juta karena uang pulang harus lebih, ya kan. Tapi setelah kasih itu, inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Serius. Lalu saya duduknya paling belakang karena ibadah Natal saya datang terlambat, saya duduk paling belakang. Tiba-tiba sebelum firman nama saya dipanggil. Pendeta Oswald Sambuti diundang maju ke depan untuk berdoa kebenaran firman Allah. Majulah saya ke depan. Setelah maju dan Bapak Gembala tahan, Pak, jangan ke belakang, Bapak di samping saya saja. Oke, puji Tuhan. Itulah firman Tuhan. Jangan langsung duduk depan, di belakang dulu, nanti dibawa ke depan. Tapi ketika saya ada di depan, hal yang kurang enak muncul di sini. Ayat ini, makanya saya sampaikan di sini karena muncul ayat. Kalau ada yang pinjam kepadamu, serius. Kalau ada yang meminjam kepadamu, berikanlah itu dengan senang dan rela. Saya masih belum amin tuh kata pendeta. Tapi dia ulang mungkin ada 6 kali Bapak Ibu. Berikanlah dengan senang dan rela. Gak usah harap kembali. Tapi itu kan pinjam. Angel orang sana bilang. Akhirnya saya pas dia turun, saya salaman dengan Pak Pendeta dan saya kata, terima kasih Pak Pendeta buat firman-Nya. Saya tidak tahu apa Tuhan yang suruh Pak Pendeta, tapi tadi barusan saya kasih 7 WA-nya. 10 menit apa 15 menit, bukan 15 menit, 30-an menit yang lalu sebelum dia khotbah, ini WA peminjaman uang. Pak Pendetanya yang berubah pikiran, Bapak Ibu. Saya bilang gini ke Pak Pendeta, saya akan pinjamkan dengan senang dan rela. Hebat ya, pendeta model gini jarang Bapak Ibu. Pak Pendetanya yang lucu. Oh coba, jangan Pak. Kalau memang Bapak mau berangkat kampung, kasih aja seikhlasnya. Bayangkan, saya punya iman yang kuat karena dia khotbah, dia yang katakan jangan kasih 3 juta, seikhlasnya saja. Saudara bayangkan, ini aneh. Saya bilang ini Tuhan yang salah, pendetanya yang salah, apa saya yang salah? Akhirnya pulang-pulang saya nggak makan lagi Bapak Ibu, karena dia perlu sebelum jam 7. Saya sudah mulai alasan ke teman saya, nanti mungkin saya pulang jam 8, karena memang ibadah selesai jam 8. Sebelum jam 7 saya tinggalkan dan pergi ke ATM dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh, meluncur cepat, hilang langsung itu 3 juta. Tapi perhatikan, dengar baik, hal yang hebat Tuhan kerjakan. Saya tidak pernah meminta, karena saya katakan kepada Bapak Gembala, saya akan beri dengan rela dan saya tidak akan minta kembali. Wah, Gembala juga, ini orang kaya mungkin ya. Padahal saya cuma berusaha menangkap firman Allah itu, sekalipun memang angel, berat, karena saya harus pulang, saya harus bikin ini, bikin itu di sini. Dia janji besok malam, itu Sabtu malam, dan dia bilang Minggu malam atau Minggu siang atau Minggu malam dia akan transfer. Saya sudah tidak mengharapkan lagi kembali, karena bagi saya itu dia teman baik saya, dia dekat dengan saya tidak harap kembali. Tapi tangan ini sering nggak bunyi ya. Itu manusia Bapak Ibu ya, manusiawi. Jadi kalau ada pinjam gini-gini, itu manusiawi. Saya masih manusia Bapak Ibu. Endingnya apa yang terjadi? Saya sudah tidak mau lihat handphone lagi. Tuhan, saya mohon maaf, saya sudah berdosa, saya sudah salah, saya tutup telepon.
Setelah saya tutup telepon itu gak lama ternyata dia WA dan saya tidak buka selama 1 hari. Pas buka ternyata uang sudah masuk dan dia katakan, untuk bonus buat kamu nanti ya. Masih ada bonus dan lain sebagainya. Saya mau katakan bagi Bapak Ibu, senang dan rela kalau kita lakukan, kita akan bisa katakan, jika aku lemah maka aku akan kuat. Tapi gak bisa kita katakan jika aku lemah aku kuat kalau kita gak rela. Karena orang yang gak rela mana mau hadapi yang namanya siksaan, gak mau. Orang yang gak rela gak mungkin bisa melepas sesuatu yang menjadi haknya kepada hak orang lain, dan itu hilang dari dirinya. Tapi kalau orang yang senang dan rela akan melakukan banyak hal baik, dan Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Dan itu hanya berlaku kalau orang itu berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang patuh sama Tuhan, akan mengikuti otoritas Tuhan tanpa berusaha pergi. Saudara lihat Jokowi dengan anak buahnya, baik waktu dia wali kota Solo, dia gubernur Jakarta, dia presiden. Lalu salah satu wartawan tanya kepada Pak Jokowi, loh kok mau pas pampres itu kemana saja, mau ke gorong-gorong kemana pasti ikut. Pak Jokowi katakan, bagaimana mungkin saya yang ikut mereka? Betul nggak? Nggak mungkin saya yang ikut pas pampres. Mereka lah yang harus ikut saya. Jangan paksa Tuhan ikut kita. Paksa diri kita untuk ikut Tuhan. Amin. Saya senang dengan seorang muslim yang dia punya slogan hebat. Dia hari ini namanya John. Kalau buka TikTok sudah bisa temukan namanya John. Dia katakan apa? Jangan pernah ngatur Tuhan. Amin. Banyak orang mau ngatur Tuhan. Di sana ada roti Tuhan. Memang Tuhan nggak tahu. Tuhan tahu. Tuhan di sana itu banyak masalah. Jangan ajar Tuhan. Tuhan lebih tahu dari kita. Banyak orang Kristen sok-sokan ajar Tuhan. Tuhan tahu nggak? Di sana itu Tuhan ada orang-orang yang nggak benar. Kita lewat jalan sini saja dan kita anggap bahwa Tuhan nggak tahu tentang masalah di sana. Percayalah, dimanapun kita mau pergi, sebelum kita pergi, Tuhan sudah ada di sana untuk menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Saudara pernah dengar cerita tentang Israel dikepung oleh Sanherib? Ada 4 orang kusta. Mereka pergi, saya singkat cerita ini, mereka pergi ke tempat itu, bertahan mati, tinggal di itu mati, harus pergi. Waktu mereka pergi, Tuhan sudah selesaikan masalah itu. Mereka tinggal resepsi di tempat di mana orang-orang Aram itu mengepung Israel. Waktu kita mau pergi di 2023, jangan takut. Nanti 2023 itu ada monster model apa, ada masalah bagaimana, pekerjaan saya bagaimana, rumah tangga saya bagaimana. Serahkan ke Tuhan. 2023 sudah diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Tuhan sudah selesaikan dengan cara yang ajaib. Tapi pentingnya kita untuk tidak mengatur Tuhan. Banyak orang yang coba untuk mengatur Tuhan, itu tidak baik. Amin. Haleluya. Mengatur ibu gembala aja nggak baik. Amin. Apalagi ngatur Tuhan. Firman Tuhan terang-terangan menjelaskan, Bapak Ibu Saudara, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti kita hanya bisa lakukan segala sesuatu bersama, hanya bisa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi banyak orang yang berusaha cari jalan sendiri. Bapak Ibu jangan coba cari jalan sendiri. Tuhan kalau dia bilang dia sertai, dengar ya, Tuhan kalau dia bilang dia sertai, Dia akan sertai kita sampai selesai. Amin. Yesaya 43, coba saudara buka, baca dengan suara yang keras. Yesaya 43
ayatnya yang kedua. Baca dengan suara yang keras. Yesaya 43 ayatnya yang kedua. Yesaya 43 ayat 2. 1, 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Puji penyertaan Tuhan. Amin. Apabila engkau berjalan melalui air, melalui api, melalui apapun, aku ada bersama-sama dengan engkau. Aku akan pegang tangan engkau. Aku akan bawa engkau untuk menikmati banyak hal baik. Dan ini sudah terjadi. Bukankah Musa melewati air itu? Bukankah Sadrak, Mesak, dan Abednego melewati api itu? Amin. Banyak tokoh-tokoh Alkitab. Bayangkan Alkitab, aku akan menyertai engkau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Perhatikan, Sadrak, Mesak, dan Abednego jangankan dibakar, bau hangus pun tidak ada. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka katakan, sekalipun Allah kami tidak menolong kami, kami tetap tidak akan mendengar atau percaya atau menyembah kepada patung buatan Tuanku itu. Amin. Harusnya begini, sekalipun saya tidak dapat fasilitas yang baik dari gereja, mungkin saya dicuekin oleh para pelayan di sini, tapi saya akan tetap senang dan rela untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Saya tetap senang dan rela untuk berkorban, memberi kontribusi yang baik untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini. Saya tetap memberikan hidup saya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Supaya ketika saya menutup mata, ada mahkota kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang setia sampai kepada kesudahannya. Allah kita adalah Allah yang hebat. Tapi dia hebat bagi orang-orang hebat yang setia sampai akhir. Tuhan hadir bagi orang percaya. Tuhan hadir bagi kehidupan saya dan kehidupan saudara. Perhatikan ayat 2 tadi, Yesaya 43. Penyertaan Tuhan luar biasa bagi kita. Saudaraku yang kekasih yang Tuhan Yesus kasih, dalam pengiringan kepada Tuhan, jangan sampai kita mencari sesuatu yang menyenangkan. Saya ikut Tuhan, saya harus diberkati Tuhan. Saya ikut Tuhan, pokoknya dompet saya harus penuh. Saya ikut Tuhan, rumah tangga saya harus diberkati. Saudara, Tuhan katakan, pikulah salib yang kupasang. Tetapi di balik salib ada kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Di balik salib ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Mengikut Tuhan tidak lepas dari ikatan berjalan bersama dengan Tuhan. Ini harus menjadi fondasi kita. Amin. Menjadi dasar kita. Karena ketika kita mulai lepas, maka saudara akan melihat bagaimana fondasi semen akan berpisah dari batu yang melekat dengan semen. Maka dipastikan tidak akan apa yang namanya fondasi. Tidak mungkin akan kokoh. Tetapi ketika perpaduan itu terjadi, kesetiaan kita kepada Tuhan itu terus dinyatakan. Kita melekat dengan pokok anggur. Amin, haleluya. Akan memberikan nutrisi yang baik bagi kita. Di musim kering pun kita akan tetap berbuah. Amin. Kita akan tetap menghasilkan sesuatu yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengikut Tuhan harus menjadi
Persekutuan dengan Tuhan harus menjadi fondasi untuk kita melangkah ke depan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ke depan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita tidak tahu. Saya sudah sampai pada bagian akhir. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, Bapak Ibu. Karena kesulitan demi kesulitan bisa saja terjadi. Bisa. Saudara yang kaya bisa tiba-tiba hilang itu kekayaan. Saudara yang bilang uang adalah kunci kebahagiaan, uang itu punya sayap. Siapa yang pernah baca di Alkitab uang punya sayap? Pernah baca? Nanti kalau saya diundang lagi saya akan baca itu ayat sambil saudara bisa cari di Alkitab. Uang itu bersayap. Makanya kalau saudara buka di handphone, salah satu emoji ada uang dolar dan uang itu punya sayap. Coba saudara lihat di handphone saudara, di emoji ada uang yang bersayap. Sebenarnya ini kasih tahu kepada kita, ada alarm bagi kita. Yang kita anggap bahwa ini aman, dia bisa terbang meninggalkan kita, Bapak Ibu. Haleluya. Kebahagiaanmu bisa tiba-tiba sirna. Hari ini engkau menangis, besok bisa ketawa. Hari ini engkau ketawa, besok bisa menangis. Hari ini tidak punya apa-apa, besok bisa punya. Tapi hari ini bisa punya, besok bisa hilang. Ayub kurang apa dia, Bapak Ibu? Ayub itu punya kambing, Bapak Ibu ya. Kalau dia taruh dalam gereja, berapa gereja kota Ambon ini kambing semua isinya. Ribuan ternak dia, tapi dalam sekejap hilang. Anak-anaknya hilang, semuanya hilang dalam sekejap. Bisa. Tetapi dalam sekejap juga, dalam tanda petik Bapak Ibu ya, Tuhan bisa berikan yang terbaik bagi Ayub. Haleluya. Anak-anaknya yang lahir, anak-anak yang ganteng, anak-anak yang cantik, anak-anak yang luar biasa. Hewan ternaknya yang Tuhan gak ganti cuma istri model yang pertama itu. Jadi Bapak Ibu, saya kasih tahu begini. Kalau istrimu cerewet, jangan doain untuk ganti istri. Haleluya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, saudara senang istrimu apa di sini kayak bebek ya? Otak. Atau istrimu cuma gini? Saudara, kalau istrimu masih gini berarti masih sehat. Amin. Coba katakan amin, istriku cerewet. Amin. Saudara bayangkan istri saudara cuma gini. Mau istrimu cuma gini? Atau gini? Ayo pilih, yang gini atau gini? Begini. Jadi selama istri begini, puji Tuhan, istriku sehat. Amin. Haleluya. Kemarin saya lihat video pendukung Argentina. Saya ini pendukung Argentina, Bro. Garis kerasnya Argentina. Dari kecil saya Argentina. Nah, lalu seorang istri, suaminya lagi nonton Messi mau tendang penalti, Bapak Ibu. Pas Messi mau tendang penalti, istrinya langsung matikan TV, Bapak Ibu. Itu sakit hatinya minta ampun, Bapak Ibu. Gak sampai 2 detik dia putar lagi, dia ketawa-ketawa, istrinya udah diikat. Jadi kalau saudara yang gak mau diikat, lagi nonton Argentina, jangan dimatikan TV-nya. Karena pendukung Argentina itu rodo-rodo gendeng. Di sini nggak ada, sini kayaknya Belanda semua ya. Oh ada berapa orang Argentina? Oh, saya tidak kampanye bola hari ini. Haleluya. Cuma selingan saja karena sudah mendekati. Saya kan lama mau pulang di Jawa, jarang-jarang bertemu dengan Bapak Ibu. Haleluya. Perjalanan dengan Tuhan itu enak, amin.
Jangan lepaskan kepercayaanmu, Alkitab katakan, karena besar upah yang menanti. Amin. Senang berjalan dengan Tuhan. Amin. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, cirinya satu, Bapak Ibu. Maksudnya melekat. Melekat dengan Tuhan. Ini bagian terakhir. Cirinya satu. Ini sangat mudah dilihat oleh banyak orang. Cirinya adalah tidak mau mengurangi standarnya Tuhan. Amin. Saudara lihat waktu Nuh bangun bahtera, Tuhan kasih ukuran nggak kepada Nuh? Ada yang ukurannya? Saya juga lupa. Intinya ada ukuran. Panjangnya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian. Kayunya, ada yang tahu jenis kayu apa? Bukan lenggua ya? Bukan, lenggua, bukan gofir. Tuhan sudah tetapkan bahwa akan ada bahtera yang dibuat oleh kayu gofir. Standar Tuhan itu gofir. Nuh pernah ada ayat yang katakan, Tuhan, apa nggak ada kayu lain yang bisa dampingi itu gofir? Ada nggak di ayat itu? Nggak ada. Kepanjangan Tuhan. Ibu Gembala katakan, ayo kita doa rantai. Waduh, Ibu Gembala, panjang. Persingkat sajalah. Saat teduh 5 menit. Lebih cepat, lebih baik. Nuh tidak kurangi standarnya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kalau sudah tetapkan, dia sudah tahu kenapa ukuran itu harus Sudah bayangkan kalau Nuh kurangi 1 meter saja, jemaat Betani Ambon tidak pernah akan melihat gajah. Kenapa? Karena gajah mati dalam air bah. Gajah bisa masuk, jerapah bisa masuk, badak bisa masuk, hewan-hewan besar bisa masuk. Kenapa? Karena Nuh nggak kurangi itu standar yang ditetapkan oleh. Kenapa Nuh bisa nggak kurangi? Karena Nuh selalu berjalan bersama dengan Tuhan dan dia ikut maunya Tuhan. Mau susah, mau senang, dia lakukan dengan senang dan rela. Amin. Coba katakan hari ini, saya sudah selesai. Katakan, saya mau ikut Tuhan dengan senang dan rela. Saya mau memberi buat Tuhan senang dan rela. Saya mau taat untuk aturan Tuhan di gereja Betani Ambon dengan senang dan rela. Haleluya. Lakukan dengan senang dan rela. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Amin. Senang dan rela. Aduh Tuhan, kenapa bukan orang lain saja? Biasanya kita kalau hadapan dengan masalah yang berat, dia saja, jangan saya. Kalau ada cuan, you know cuan? Ada uang, saya mau. Ada makan, mau saya. Tapi kalau cuma kerja campur semen, itu yang berotot itu. Jangan saya. Bapak Ibu, apapun yang dipercayakan, lakukan dan Tuhan akan berkati. Amin. Hari ini gak punya uang, wajahmu tetap harus senang dan rela. Haleluya. Ada lagu begini. Ini lagu terakhir Bapak Ibu. Lagunya seperti hati senang, bohong. Lah serius. Siapa yang senang walaupun gak punya uang? Jujur, sejujur-jujurnya, dan pulang kejadian. Loh, serius ini.
Siapa yang senang kalau nggak punya uang? Boleh angkat tangan. Nggak ada. Semua senang kalau punya. Berarti lagu tadi benar. Hati senang walaupun tak punya uang, bohong. Semua masih hidup pasti pengen punya uang. Padahal kalau saudara baca dalam pengkhotbah, perlindungan hikmat, perlindungan Tuhan sama dengan perlindungan uang. Amin. Dia menjaga pemilik-pemiliknya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya rindu kita pulang dari tempat ini dengan satu keyakinan. Selama saya berjalan dengan Tuhan, saya mau manut, saya mau ikut aturan mainnya Tuhan. Hidup saya akan tetap bahagia. Hidup saya akan tetap tercukupi. Hidup saya akan tetap menikmati banyak kebaikan demi kebaikan. Rumah tangga saya tetap aman-aman saja. Hari ini mungkin kantong saya tidak setebal kantung teman saya, tapi kantong yang mungkin tipis itu, sebagaimana 5 roti 2 ikan bisa memberi makan sekian banyak orang, Tuhan juga bisa memberkati kantongmu, bahkan lebih daripada apa yang engkau pikirkan. Engkau tidak sendiri. Coba katakan dalam diri, saya tidak berjalan seorang diri. Saya punya Tuhan. Saya punya juru selamat. Dia datang, dengar sini Bapak Ibu, dengar baik. Yesus datang dari sorga ke bumi selain untuk menyelamatkan kita. Yohanes 10 ayat 10 katakan apa? Aku datang supaya jemaat Betani Ambon menerima hidup, dan hidup dalam kelimpahan, hidup dalam berkat. Keselamatan itu adalah bagian penting, tetapi Tuhan tidak hadir untuk menjadikan jemaat kere. Tuhan hadir untuk menjadikan kita orang-orang pemenang, hidup dalam berkat kasih kemurahan. Tapi yang terpenting dengan baik, jangan tinggalkan kasih karunia Tuhan yang telah kamu terima. Jangan tinggalkan Tuhan. Terus melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Layani Tuhan dengan senang dan rela. Hidup benar. Hidup dalam takut akan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, katakan dengan iman, ku lewati semua perkenananmu ya, perkenananmu ya. Teguhkan hati, teguhkan hati. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, engkau yang bertindak memberi pertolongan. Haleluya, memberi pertolongan. Anugerahmu benar, anugerahmu besar melimpah. Engkau ada di setiap musim hidupku. Haleluya, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidup, haleluya. Kekuatan di jiwa adalah bersamamu. Tak pernah ku
tahu seberapa banyak yang hari ini sedang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan. Tapi tidak tahu apa yang menjadi pergumulan jemaat di tempat ini. Mulai dari gembala sidang sampai seluruh jemaat. Tapi satu hal yang hamba tahu, bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas diri jemaat. Sebab itu hamba mengangkat tangan hamba. Adalah berkat yang terbaik, berkat yang pernah kau berikan kepada Abraham, Ishak dan Israel, berkat yang memberkati bangsa-bangsa lewat Abraham, Ishak dan Israel. Biarlah hari ini dicurahkan kepada jemaat Betania. Hamba berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat berkati, bawa jemaatmu dari kemenangan sampai kepada kemenangan yang besar. 2023 tidak ada yang mengalami masa-masa sulit, karena sekalipun mereka melewati masa-masa sulit, mereka akan tetap kuat karena Tuhan bersama dengan mereka. Berkati jemaat Tuhan, berkati ibu gembala, berkati anak-anak, berkati semua kami. Kami akan menjadi penopang gereja, penopang pekerjaan Tuhan, yang melakukan pekerjaan ini dengan senang dan rela. Supaya bukan kami Tuhan, tapi Engkau dipermuliakan. Gereja ini menjadi gereja yang jadi berkat bagi kota ini, gereja yang jadi berkat bagi provinsi ini, gereja yang memancarkan terang kemuliaan Allah, gereja yang menceritakan tentang firman Allah, tidak sekadar lewat kata-kata mereka, tetapi dia lewat hidup mereka, lewat cara mereka berbicara. Bahkan dimanapun mereka ada, kehadiran mereka menghadirkan hadirat Allah. Tempat-tempat di mana mereka pergi, semua diberkati oleh Tuhan. Bagaimana tanah yang mereka injak jadi milik mereka, mereka akan menuai segala hal yang baik. Kenapa berdoa buat penyelesaian gereja yang ada di Tawiri? Tuhan yang campur tangan, Kau yang punya segala harta duniawi, Kau yang punya langit dan bumi, Kau curahkan berkat-Mu di gereja Betani Indonesia yang ada di Tawiri dalam nama Yesus. Ini bangga punya Allah seperti Engkau. Kami percaya waktu kami pulang, kami tidak pulang seperti yang kami datang. Karena kepulangan kami berjalan bersama dengan Tuhan, penuh dengan firman, menjadi pelaku firman, dan menghadirkan kuasa dalam rumah tangga dan pekerjaan kami. Semua yang kami lakukan terjaga. Engkau buat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Didoakan, ucap syukur buat semua yang baik, semua yang indah, semua yang dahsyat, semua yang luar biasa yang sudah Kau kerjakan di tengah-tengah kami dalam peribadatan kami hari ini. Ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri bagian kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan selalu memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Puji Tuhan, amin, yang luar biasa. Tuhan berkati kita semua dengan hati yang senang dan rela. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Pak Gembala dari GPDI Tumpak Rejo. Kami kemarin ke Malang, tapi tidak sempat ke gereja
Pak Pendeta, karena cuaca yang kurang bagus, saya benar-benar diberkati dengan firman Tuhan hari ini di 2 minggu terakhir di tahun 2022 ini untuk masuk 2023. Bapak Ibu Gereja Tuhan Jemaat Betani Ambon, milikilah hati yang senang dan rela untuk melakukan semua kehendak Tuhan. Karena ketika kita memiliki hati yang senang dan rela, kita pasti akan semakin kuat. Kita kuat, amin. Walaupun lemah, kita berkata kita kuat. Jadi kalau memiliki kekuatan yang terus penuh dalam kehidupan ini, dalam menghadapi segala tantangan, memiliki hati yang rela di hadapan Tuhan, dan hati yang tetap senang untuk segala sesuatu yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan. Mari angkat persembahan dengan hati yang senang dan rela. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan ini. Puji Tuhan. Mari angkat persembahan kita semua dan kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kami akan memberikan persembahan syukur, persembahan benih kemuliaan untuk pembangunan rumah doa, dan persembahan persepuluhan. Kami berdoa Bapa berkati dan menguduskannya dalam kuasa firman Tuhan. Engkau memberkati setiap persembahan umat-Mu. Tuhan menjadikan semua persembahan ini persembahan yang baik, menjadi persembahan yang maha kudus di hadapan Tuhan. Baiklah kehidupan kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha dan bisnis kami, bahkan semua tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan, semua dijadikan Tuhan sungguh amat baik. Dan kami memberi dengan sukacita. Yang memberi sama-sama katakan amin. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau Allah selamanya.